wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ayumi Masaka Putri, dan rekan-rekan saya ada Holly Safira Dewi, Christina Giovanni Damanik, Jessica BR Ginting, Jessica Nenggolan, Yanti Marito, dan Alfiolita BR Barus ingin mempresentasikan hasil proyek 1 yang berjudul Simulasi Perubahan Kapasitas Air pada Embung B untuk periode Januari sampai Oktober 2022. Untuk pendahuluan ada latar belakang. Embung adalah kolam yang berfungsi untuk menampung air saat musim hujan. Lapisan air saat musim hujan masuk ke dalam embung melalui saluran-saluran air yang persediaan air tersebut akan digunakan pada saat kemarau. Embung juga merupakan bagian dari bendungan yang dipergunakan untuk menampung air irigasi sewaktu-waktu terjadinya kelebihan volume air sehingga dapat digunakan pada saat dibutuhkan air irigasi yang tidak mencukupi. Selain itu, embung juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan oleh warga sekitar, seperti misalnya kebutuhan industri, pertanian, dan lain-lain. Pembangunan embung di Institut Teknologi Sumatera terdiri menjadi 7 embung. Ada embung A, B, C, D, E, dan F, dan juga ada embung Sumatera. Embung di Institut Teknologi Sumatera sendiri itu memiliki fungsi yang berbeda-beda serta ukuran dan kapasitas air yang berbeda-beda pula. Dari salah satu embung, yaitu embung B, kami di sini akan membuat simulasi terhadap perubahan kapasitas airnya, yang air tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dari inflow dan outflow yang terjadi pada embung tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Foto dan lokasi embung B. Embung B ini terletak di Jalan Terusan Riyad Judu, berdekatan dengan Polda Lampung Selatan, dekat dengan Institut Teknologi Sumatera, terletak di depan pinggir jalan raya. Lalu untuk peta embungnya sendiri itu ada 3 dimensi. Dimensi luasnya itu ada 30 meter, kedalamannya ada 3,50 meter, dan B-nya 3,00 meter. Dengan elevasinya juga ada 3, puncak embungnya 123,50 msl dan MA normalnya 122,0, serta dasar embungnya 120,00 msl. Dengan genangannya luasnya itu 0,78 hektar dan volumenya itu 11.840 meter kubik, serta luas daerah aliran sungainya 0,43 km. Dengan koordinat UTM atau disebut dengan Universal Transverse Mercator ada di titik X dan Y, serta koordinat longitude atau latitude. Arus masuk atau inflow. Inflow bisa didapatkan dari aliran curah hujan yang masuk ke dalam suatu embung. Nah, di embung B ini terdapat 2 aliran arus masuk, yaitu dari pembuangan saluran air Polda Lampung Selatan, dan kedua itu dari resapan sekitaran embung B. Selanjutnya data inflow embung B. Untuk data inflow ini kami mengambil sampel selama 10 bulan, dari bulan Januari hingga bulan Oktober. Nah, untuk mendapatkan data inflow ini di mana terdapat 2 data, yaitu data rata-rata curah hujan dan data luas permukaan embung B, yang dimana keduanya ini kami dapat dari pihak UPT. Nah, untuk menghitung KI-nya sendiri itu ialah luas permukaan embung di mana luasnya adalah 0,78 hektar dan diubah dulu ke kilometer sehingga menjadi 0,0078 km. Nah, jadi luas permukaan embung yang sudah dirubah ini dikali dengan rata-rata curah hujan per bulan. Jadi didapat data asli sesuai dengan kolom data asli yang paling kiri ini, itu didapat data paling besar pada bulan Januari dan paling kecil itu pada bulan Juli. Nah, untuk data perakiraan ini yang terdapat di kolom sebelahnya
itu adalah data yang kemungkinan kami teliti berdasarkan pembuangan air dari Polda Lampung Selatan dan resapan di sekitar embung B. Jadi, data perakiraan yang didapat adalah seperti yang tertera pada kolom kedua ini. Jadi, untuk total key-in keduanya adalah hasil jumlah dari data asli ditambah dengan data perakiraan yang kami teliti. Didapat total key-in terbesar itu ada di bulan Januari dan total key-in terkecil ada di bulan Juli. Baik, selanjutnya yaitu outflow. Outflow merupakan sebuah aliran arus yang keluar dari embung B. Pada embung B, aliran keluar melalui evaporasi ataupun penguapan, yaitu melalui berbagai faktor, salah satunya adalah kecepatan angin. Di embung B sendiri terdapat outflow yang mengalir ke arah jalan raya. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yanti. Oke, selanjutnya data outflow. Data outflow ini didapatkan dari UPT di mana menggunakan kecepatan angin. Di mana pada data yang didapatkan itu kami mencari rata-ratanya per bulan. Kemudian memasukkannya ke rumus yaitu dengan kecepatan angin dikali luas permukaan embung. Data yang kami gunakan itu dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Bisa kita lihat data asli ini didapatkan dari rata-rata kecepatan angin max ditambah dengan rata-rata kecepatan angin average. Kemudian untuk total key out didapatkan dari data asli ditambah dengan data perkiraan. Kemudian bisa kita lihat juga pada tabel ini data outflow tertinggi terjadi pada bulan Juli. Kemudian data outflow terendah terjadi pada bulan Februari. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, data inflow yang kami peroleh dari aliran curah hujan yang masuk ke dalam embung B dan dari data perkiraan yang masuk di sekitaran embung B. Nah, jadi dapat dilihat pada plot yang kami peroleh pada bulan Januari data yang masuk itu atau inflow-nya itu kurang lebih sekitar 9 ribuan meter kubik. Begitu juga pada bulan Februari data yang masuk itu atau inflow-nya itu sekitar kurang lebih 6 ribuan meter kubik. Dan begitu juga sampai pada bulan Oktober. Nah, jadi dapat dilihat dari plot yang kami dapat inflow yang masuk atau data yang masuk itu yang paling sedikit itu pada bulan Juli, yaitu sekitar kurang lebih 4 ribuan meter kubik. Outflow yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, data yang kami gunakan itu kan data penguapan, seperti kecepatan angin dan data perkiraan lainnya gitu. Nah, jadi dapat dilihat pada outflow, plot outflow yang kami peroleh pada bulan Januari itu kurang lebih sekitar 4 ribuan meter kubik. Nah, begitu juga pada bulan Februari sampai pada bulan Oktober. Nah, dari plot yang kami peroleh, outflow-nya itu atau air yang keluar itu pada bulan yang paling terkecil itu pada bulan Mei. Nah, jadi hasil simulasi yang kami peroleh pada bulan Januari itu simulasinya itu atau kapasitas air yang tersisa di embung B itu sekitar kurang lebih 20.000 meter kubik. Nah, begitu juga sampai pada bulan Oktober. Nah, dari plot yang kami peroleh, datanya yang kami peroleh, kapasitas air yang terkecil itu pada bulan Oktober ya. Jadi sekitaran yaitu sekitar 24.000 kilometer, itu 24.000 meter kubik. Baik, untuk kesimpulan, yaitu yang pertama, ada beberapa faktor yang mempengaruhi volume kapasitas air pada embung B, yaitu dari air inflow-nya dari data curah hujan dan juga air resapan dari sekitar embung, juga ada air dari yang masuk dari pembuangan Polres. Sedangkan yang keluar itu atau inflow itu terdapat dari kecepatan angin dan juga air yang mengalir ke arah sungai jalan raya. Dan berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan menggunakan sampel data dari bulan Januari hingga Oktober, disimpulkan bahwa pada bulan Januari volume air di embung B mengalami penurunan dengan volume air terendah yaitu 11,840 meter kubik
dan dengan volume air tertinggi di bulan Juni pada bulan Juni yaitu 30,028 meter kubik. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.